Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iga Mawarni dari Prodi D3 Farmasi semester 4 Universitas Kader Bangsa. Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas sedikit mengenai materi senyawa kompleks beserta dengan pembahasan dari soal materi senyawa kompleks. Baiklah, saya akan sedikit menjelaskan mengenai senyawa kompleks. Ion kompleks. Ion kompleks adalah ion yang memiliki struktur kompleks yang terdiri atas atom pusat dan beberapa unsur lain yang berikatan ke atom pusat atau yang disebut dengan ligan melalui ikatan kovalen koordinat atau koordinasi. Di dalam ion kompleks terdapat kation, anion, ligan, atom pusat, dan bilangan koordinasi. Kation adalah senyawa bermuatan negatif, tetapi jika dilihat, kation memiliki tanda positif di senyawanya. Contohnya NH4+ atau amonium. Ada tanda plus, tetapi sebenarnya bermuatan negatif. Contohnya pada senyawa ion kompleks. Dalam kurung siku CuNH342+, kationnya adalah dalam kurung siku CuNH34. Kesimpulannya, kation selalu berada paling depan dan di sebelah kiri. Anion adalah senyawa yang bermuatan positif, tetapi jika dilihat, anion memiliki tanda negatif di senyawanya. Contohnya adalah Cn atau cyanida. Ada tanda negatif, tapi sebenarnya bermuatan positif. Contohnya pada senyawa ion kompleks adalah K dalam kurung siku Ag Cn2. Anionnya adalah dalam kurung siku Ag Cn2. Kesimpulannya, anion selalu berada di paling belakang dan sebelah kanan. Ligan adalah anion atau molekul netral yang terikat langsung pada ion atau atom pusat sebagai donor elektron ke atom pusat agar stabil. Jenis-jenis ligan. Contohnya pada ion kompleks yaitu K, Ag, K dalam kurung siku Ag Cn2. Ligannya adalah Cn. Kesimpulannya, ligan selalu berada di dalam tanda kurung biasa. Atom pusat. Atom pusat adalah tempat di mana ligan-ligan dari ion kompleks berikatan. Contohnya pada senyawa ion kompleks dalam kurung siku CuNH342+, atom pusatnya adalah Cu2+. Kesimpulannya, atom pusat berada di sebelah kiri tanda kurung siku. Cu atom pusat sebelah kiri tanda kurung siku. Bilangan koordinasi. Bilangan koordinasi adalah jumlah ligan atau jumlah ikatan koordinasi yang dibentuk oleh atom pusat terhadap ligan-ligannya. Contoh pada senyawa ion kompleks dalam kurung siku CuNH3 2+. Bilangan koordinasinya adalah 4. Kesimpulannya, bilangan koordinasi adalah angka di sebelah kanan di sebelah kanan tanda kurung biasa ligan-ligannya. Contohnya ini. Tanda kurung ligan ini 4. Tata nama senyawa ion kompleks. Bagian ion kompleks pada tata nama senyawa didahulukan kation baru anion. Jumlah ligan dinyatakan dengan awalan angka dalam bahasa Yunani. Mono untuk 1, di untuk 2, tri untuk 3, tetra untuk 4, penta untuk 5, 6 untuk heksa, dan seterusnya. Nama ligan yang berupa anion mendapat akhiran O. Contohnya Cl atau klorida menjadi kloro. Nama ion pusat pada kation kompleks sama dengan nama biasa ion tersebut. Contohnya Ag pada kation dalam kurung siku AgNH32Cl mempunyai nama perak. Nama ion pusat pada anion kompleks wajib menggunakan nama IUPAC diberi akhiran AT. Contohnya Zn pada anion K2 dalam kurung siku ZnCN4 mempunyai nama zinkat. Bila terdapat lebih dari satu ligan, maka urutan penamaannya berdasarkan abjad. Contohnya dalam kurung siku CuNH34 CONH34 H2O2 2+, atau di aquo tetraamin kobalt 2.
Dan ini adalah soal dan pembahasan dari senyawa kompleks. Soal pertama, ion kompleks terdiri atas atom pusat kromium 3, 2 ligan Cl, dan 4 ligan air. Tentukan muatan ion kompleks. Jawabannya, diketahui ion pusat adalah kromium 3, yaitu Cr3+. Ligan netral, yaitu air. Rumus molekulnya H2O. Di soal 4 ligan air, ditulis 4H2O. Ligan negatif adalah 2Cl-. Rumus ion kompleks dalam kurung siku Cr H2O4 Cl2+ atau tetra aquo diklorokromat 3. Muatan ion kompleks Cr ditambah 4H2O ditambah 2Cl-, yaitu 3 ditambah 4 kali 0 ditambah min 1 kali 2 hasilnya plus 1. Soal kedua, suatu senyawa kompleks terdiri ion kromium, anion, Cl- dan molekul NH3. Jika bilangan oksidasi pusat kromium plus 3, bilangan koordinasi 6, dan muatan ion kompleks plus 1, maka tentukan rumus kimia senyawa kompleks tersebut. Jawabannya, diketahui atom pusatnya adalah Cr3+. Pusat Cr3+. Tiganya adalah Cl- dan NH3. Maka rumus hipotesisnya dalam kurung siku Cr NH3X Cl-Y Cl. X dan Y belum diketahui. Kationnya dari rumus hipotesisnya dalam kurung siku Cr NH3X Cl-Y plus ditambah Cl-. Muatan ion kompleksnya adalah plus 1. Bilangan koordinasinya 6, maka dipecah. Jadi dalam kurung siku Cr NH3X Cl-Y plus ditambah Cl menjadi Cr dalam kurung siku Cr NH34 Cl2 plus ditambah Cl. Jadi rumusnya adalah dalam kurung siku Cr NH34 Cl2 Cl. Soal ketiga, tentukanlah nama dari ion dan senyawa kompleks berikut ini. Yang pertama, dalam kurung siku PT NH32Cl4. Atom pusatnya berada di sini, adalah PT. Ligan NH3 dan Cl-, bilangan koordinasi NH3 adalah 2 dan Cl adalah 4. Dinamakan diamin tetrakloro. Untuk mengetahui muatan PT, maka PT sama dengan 2 NH3 ditambah 4 Cl-. PT sama dengan 2 dikali 0 ditambah min 1 kali 4. Muatan PT adalah 4. Jadi namanya diamin tetrakloroplatina 4. Soal kedua, dalam kurung siku CONH3 NO2 3. Atom pusatnya adalah CO3+. Ligannya NH3 dan NH2. Bilangan koordinasi NH3 3 dan NO2 2. Maka penamaannya adalah triamin trinitro kobalt 3. Untuk soal yang C, dalam kurung siku Ni CH2 NCH2 CH2 NH2 2 Cl2. Atom pusatnya adalah Ni atau nikel. Ligannya adalah ligan polidental atau yang mengikat banyak elektron. CH2 NCH2 CH2 NH2 2. Di dalam ligan bidentat kita lihat CH2 adalah etil dan berjumlah 3, maka dinamakan 3 etil. Dan di sini ada N adalah nitrogen yang mengikat 2 elektron, maka ini adalah rumus dari etilen diamin. Cl disebut menjadi diklorobis karena ligan diawali dengan huruf vokal E. Jadi namanya diklorobis etilen diamin nikel 2. Yang D, dalam kurung siku PT NH34 Cl2 2+. Atom pusatnya adalah PT2+. Ligannya adalah NH3 dan Cl-. NH3 bilangan koordinasinya 4 dan Cl adalah 2. Jadi namanya adalah tetraamin dikloroplatina 4. Untuk mencari muatan PT, maka 4 NH3 plus 2 Cl-.
PT-nya 2 plus dikali 4 dikali 0 ditambah 2 dikali minus 1 hasilnya 4. Yang terakhir dalam kurung siku CuNH36 Cl3, atom pusatnya adalah Cu atau kobalt. Ligannya adalah NH3 dengan bilangan koordinasinya 6. Kationnya yaitu di sebelah kiri depan adalah dalam kurung siku CuNH36, anionnya adalah Cl3. Penamaannya pertama itu dari kation, maka dinamakan heksa amin trikloro. Heksa karena ini 6. Untuk mengetahui muatan CO, maka 6 NH3 ditambah 3 Cl- sama dengan 6 dikali 0 ditambah 3 dikali minus 1 hasilnya plus 1. Jadi namanya adalah heksaamin trikloro kobalt 3. Soal terakhir, tuliskan rumus untuk senyawa kompleks difluorobis etilendiamin kobalt 3. Jawabannya, ion kompleks mengandung 2 ion fluorida, di 2. Fluor itu fluorida, 2 etildiamin, dan kobalt biloxnya plus 3. Jadi ion kompleksnya adalah kation yang bermuatan CO ditambah 2 En plus 2 Cl-. Jadi plus 3 ditambah 0 min 2 ditambah 2 hasilnya plus 1 plus. Jumlah total muatan ion kompleks 1 plus, ion perklorat bermuatan 1 min. Rumus senyawa kompleksnya adalah dalam kurung siku CO En2 F2 ClO4. Baiklah, itulah tadi pembahasan dan penjelasan sedikit tentang materi senyawa kompleks dari saya. Apabila ada kekurangan atau kesalahan, saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Baiklah, itulah tadi pembahasan dan penjelasan sedikit tentang materi senyawa kompleks dari saya. Apabila ada kekurangan atau kesalahan, saya mohon maaf. Semoga bermanfaat.